Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu juga Kakak Krisna. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Gimana adik-adik? Ya, kakak harap, kakak guru sekolah minggu harap semuanya dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan membuka dalam doa yang akan dipimpin oleh kakak Airen. Oke, adik-adik sudah siap untuk ibadah? Kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan. Pada pagi hari ini, kami guru-guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu HKBP Serengseng Sawah akan melakukan ibadah. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, baik di rumah maupun di tempat lain Tuhan. Kiranya Kau beri berkat, kesehatan, dan juga jauhkanlah virus-virus dari badan kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah minggu ini, kita menyanyikan lagu dengan judul lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak, mari sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa, ikuti Amang. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan hukum Taurat yang diambil dari titah keempat dan maksudnya. Demikian, titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan,
ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Mari sama-sama kita meminta kekuatan dari Tuhan kita. Ikuti Amang. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Mari adik-adik kita kembali angkat pujian dari lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Anak-anak, mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau yang maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan ikuti Amang. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Oke adik-adik, mari kita angkat pujian dari lagu Anak Monyet. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan untuk kita, yaitu dari 1 Korintus 6 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Allah.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali adik-adik dari lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kembali kita bernyanyi dari awal sambil bangkit berdiri. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Anak-anak, marilah sama-sama kita berdiri. Kita sama-sama mengucapkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Ya, hari ini kita beribadah lagi di rumah. Lalu hari ini yang melayani kita di ibadah ini, MC-nya pasti sudah pada tahu dong. MC-nya adalah Kakak Airen Boru Nainggolan dan Kakak Krisna Boru Sinambela. Lalu para agendanya, Amang siapa? Papanya siapa ya? Papanya siapa itu? Pasti ada yang kenal. Ya, Amang Sintua R. Panggabean. Lalu ada orang baru loh adik-adik nantinya yang akan membagikan firman untuk kita, yang memberitahukan firman Tuhan itu kepada kita. Siapa ya? Nanti kita akan kenalan. Abang akan kasih petunjuknya ya. Abang ini namanya
Amang calon pendeta Martin Sirait. Nanti lebih dalamnya kenalan sendiri ya sama Amang. Nanti Amang memperkenalkan diri, oke? Lalu yang kedua, oh abang ketinggalan. Wartanya adalah Abang Nata, Abang Maranata Nainggolan. Nah, kita masuk yang kedua. Lalu yang kedua, minggu depan juga kita harus tetap ibadah di rumah. Kita harus tetap sekolah minggu dan belajar di rumah. Seperti itu adik-adik. Sabar ya, harus tetap sabar. Jangan keluar-keluar rumah dulu, oke? Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk rajin mencuci tangan. Nah, yang habis pegang-pegang sesuatu dari luar harus rajin cuci tangan. Jangan cuma pas lagi makan aja. Kita harus rajin cuci tangan juga. Jaga kebersihan ya. Lalu jaga jarak. Nah, kalau di rumah bang, kan di rumah kan semuanya nggak keluar-keluar. Tetap harus jaga jarak. Oke? Apalagi kalau ada tamu dari luar. Kalau misalkan mama sama papa dari luar juga, jaga jarak dulu. Papa sama mama cuci tangan dulu. Kalau bisa papa sama mama mandi dulu, baru ketemu sama kita, main lagi sama kita. Oke adik-adik? Lalu makan makanan yang bergizi. Yang bergizi seimbang. Gitu ya adik-adik ya, harus rajin makan sayur. Karena penyakit itu bisa kalah loh dengan makan makanan yang bergizi. Seperti itu adik-adik. Lalu yang ketiga, kakak dan abang mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini dan di bulan Januari kemarin. Abang dan kakak juga sedih karena kita nggak bisa merayakan ulang tahun nih kayak yang waktu dulu kita merayakan ulang tahun. Tapi tetap bersyukur ya, kita masih bisa kumpul sama mama sama papa di rumah. Oke adik-adik? Nah, seperti itu. Nantinya akan ada sedikit video tentang menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menjaga kebersihan, dan juga pakai masker. Oke adik-adik, selalu ingat sama yang menjaga kebersihan itu, pakai masker itu, lalu apalagi tadi ya, mencuci tangan. Nah, seperti itu. Harus ingat-ingat ya. Dan satu lagi, harus rajin berdoa. Rajin apalagi? Baca firman. Oke adik-adik. Nah, untuk menutup warta, sehabis khotbah nantinya akan ada persembahan. Jadi adik-adik juga harus mempersiapkan persembahannya ya. Nanti mama dan papa minta tolong ya, kami guru-guru sekolah minggu minta tolong untuk mama sama papa bisa kirim ke sini. Nanti ada nih di bawah nih kayaknya nih. Nah, atau di atas ya? Oh, di bawah. Di bawah ke nomor rekening ini ya. Mama sama papa ya, minta tolong. Seperti itu. Lalu kita akan melanjutkan ibadah kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Demikian warta sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada yang baru nih di firman Tuhan. Apakah? Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh CPDT. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi judul lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau
bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Amang. Mungkin ini pertama kali kita berjumpa. Nah, daripada itu kita akan seperti peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Udah kenal nggak sayang-sayang. Tapi bukan itu. Marilah kita mencoba untuk berkenalan. Nama saya adalah calon pendeta Martin Sirait, istri Boru Sinaga. Kami melayani pertama kali dari HKBP Taman Mini, sehingga pindah sekarang melayani di HKBP Srengseng Sawah. Saya rindu suatu saat kita dapat berjumpa kembali di rumah Tuhan ini untuk bertemu memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari ikuti Amang di dalam doa. Puji syukur Tuhan Yesus, Puji syukur Tuhan Yesus, datanglah Engkau Tuhan datanglah Engkau Tuhan bersama Roh Kudus-Mu bersama Roh Kudus-Mu untuk kami mendengarkan firman-Mu. untuk kami mendengarkan firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Minggu, Amang. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya akan membacakan kepada adik-adik, mari kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adakah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini,
Aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, perbuatlah dan berbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di dalam kehidupan kita pernah jatuh di dalam kehidupan kita. Dan jikalau kita melihat apa yang terjadi di dalam firman Tuhan pada hari ini, ternyata orang yang tidak mengenal, yaitu orang Samaria, yang menolong orang yang kena pukul ini. Pertanyaannya bagi kita, pernahkah kita ditolong orang yang tidak mengenal kita? Atau pernahkah kita menolong orang yang tidak kita kenal? Topik pada minggu kita bagaimana menjadi sesama yang peduli. Sudahkah kita peduli terhadap sesama kita? Mungkin banyak yang akan bertanya adik-adik kepada saya, Amang, di dalam ujian mencontek itu kan membantu, Amang. Apakah itu juga bisa dianggap membantu? Apakah itu juga disebut dengan menolong? Bukan itu adik-adik. Tetapi ketika kita menolong orang adalah ketika mereka membutuhkan pertolongan. Ketika kita menolong orang karena dia sangat membutuhkan pertolongan. Tetapi pertanyaannya yang menjadi pergumulan bagi kita, banyak dari antara kita yang menolong sesama kita karena ada apanya, bukan karena apa adanya. Mampukah kita menolong sesama kita bukan karena embel-embel karena dia kaya? Mampukah kita menolong sesama kita karena embel-embel dia teman kita? Mampukah kita menolong sesama kita karena dia teman kompak kita? Ataukah kita datang pergi ke sekolah minggu karena ada si Anu yang menjadi teman kita? Ataukah kita pergi ke sekolah minggu karena ada teman dekat kita? Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bagaimana kita menjadi sesama yang sangat peduli bagi sesama kita tanpa memandang segala jenis yang ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada adik-adik kita sekalian agar kita menjadi sesama yang peduli, menjadi orang yang mengasihi sesama, orang yang benar-benar dengan tulus mengasihi sesama, bukan karena ada apanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Amin. Kita berdoa. Mari ikuti Amang di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkanlah firman-Mu Tanamlah firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. di dalam hati kami masing-masing. Amin. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk melakukan doa persembahan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan kami anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Habis itu kita mau ngapain ya Kak? Ada yang tahu? Oke, abis ini kita akan ada kreativitas yang akan dipimpin oleh Kakak Krisna. Yeay! Oke adik-adik, kita akan membuat kreativitas. Kreativitas kita hari ini adalah membuat hati Tuhan Yesus di dalam pelukannya. Yang perlu kita persiapkan ada gunting, lem, dan kertas A4 berwarna. Adik-adik bisa pakai warna apa saja, atau kalau nggak punya, adik-adik boleh pakai karton atau kertas marmer atau kertas lipat. Ya, yang perlu dilakukan pertama kali adalah dibuat bentuk hatinya setengah aja. Nih, dilipat bagian bentuk hatinya. Oke. Dibuat dulu seperti ini. Boleh dibantu mama atau papa ya kalau belum bisa menulis atau belum bisa membentuk. Dan ini seperti bentuk tangan terbuka. Ini lengannya, ini tangannya. Ya, dibuat setengah bagian saja dan dilipat dua. Oke. Dilipat dua untuk satu bagiannya agar bisa kita gunting. Lalu satu lagi yang pasti gambar Tuhan Yesus. Oke, adik-adik bisa cari di internet gambar Tuhan Yesus dan di print. Kalau adik-adik nggak punya printer, boleh juga digambar
sendiri, dibuat gambar sendiri dan diwarnai. Dibantu mama papa juga boleh. Oke. Lalu kita gunting pastinya. Kita gunting dulu ya. Oke adik-adik, sudah jadi. Demikian kreativitas kita minggu ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa. Bye-bye. Demikian ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Dadah.